Selamat siang Trivis, kembali lagi dengan saya Luisa Sagita Utari Sawitri di Trivi Update. Berita hari ini datang dari dunia pendidikan, mengangkat topik SDGs poin keempat yaitu pendidikan berkualitas. Kami dari tim Trivi News telah melakukan survei lapangan ke salah satu sekolah, warga, dan dinas pendidikan di Kota Bogor. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran, tetapi juga tentang pembentukan karakter diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu, pendidikan adalah permata yang tak ternilai. Saya, Akila Dilan Ramadan, melaporkan dari SMAN 1 Bogor untuk Studio Trivi News siang ini. Dalam kehidupan nyata, pendidikan saat ini sering dihadapkan dengan ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah penduduk yang membutuhkan akses pendidikannya. Hal ini menciptakan tekanan besar pada infrastruktur pendidikan. Bapak, menurut Bapak, apakah adanya sistem zonasi pada PPDB adalah jalur yang efektif untuk penerimaan calon siswa, Pak? Kalau menurut saya tergantung wilayah, balik lagi. Kalau misalnya zonasi, namanya juga kan zona ya. Maksudnya ada beberapa daerah yang memang tepat menggunakan zonasi, ada beberapa daerah yang memang belum tepat untuk menggunakan zonasi. Contoh seperti Bogor, jumlah SD, SMP sama SMA-nya tidak sesuai gitu, tidak cukup untuk menompang ketika sistem zonasi diberlakukan. Beda ceritanya dengan Jakarta. Jakarta dari total SD, SMP, SMA-nya aja merata gitu. Nah, menurut saya sah-sah saja menggunakan sistem zonasi, tetapi balik lagi lihat situasi daerahnya, apakah memungkinkan atau tidak gitu. Pada dunia pendidikan, sistem zonasi menjadi suatu bahasan yang seringkali memicu perdebatan. Sistem ini seringkali menciptakan ketidaksetaraan. Perlu dipertimbangkan bagaimana sistem zonasi dapat diperbaiki agar tidak terjadinya ketidaksetaraan. Pendidikan yang adil dan setara adalah kunci untuk membuat atau membangun masyarakat yang berkualitas. Bagaimana respon dari Ibu saat mengetahui adanya peraturan baru pada PPDB dengan sistem zonasi dan pengalamannya saat PPDB berlangsung, Ibu? Pengalamannya, jujur kaget pada saat ada perubahan peraturan dan penambahan ya, karena adanya sistem zonasi. Karena jujur ke anak ini ngaruh ke mental orang tua, karena apa? Sistem zonasi ini sebetulnya plus minus. Plusnya mungkin untuk meratakan kemampuan anak, jadi tidak ada namanya sekolah unggulan, tapi tetap aja, apalagi kalau misalnya segi sekolah tersebut berada di lingkungan padat penduduk, otomatis kita pasti kalah gitu kan. Kalau dari sistem zonasi, mau sepintar apapun, kalau memang sekolah yang kita tuju, kita mau anak itu mau nggak, maksudnya tidak akan tercapai, itu ya tetap aja nggak ini gitu, maksudnya nggak akan masuk gitu. Jadi harus banyak percobaan sebenarnya, termasuk anak saya kemarin itu yang pertama itu masuknya jalur percobaan untuk zonasi, sistem zonasi. Di situ banyak banget kekurangannya gitu loh yang dirasain sama orang tua gitu kan, karena memang ya itu tadi, kita satu bingung, keduanya juga harus bagaimana gitu kan, karena si anak ini kan sebenarnya sudah belajar, dituntut harus bisa, tapi hasilnya yang sudah didapat ternyata tidak bisa terpakai karena sistem zonasi itu mungkin. Dalam kenyataannya, pendidikan saat ini masih terdapat ketidakadilan yang signifikan. Sistem pendidikan seringkali menciptakan kesenjangan yang tidak adil. Upaya bersama untuk mengatasi ketidakadilan ini menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih berkeadilan di masa depan. Baik Pak, seperti yang sudah banyak dibicarakan mengenai permasalahan pada sistem zonasi, apakah Dinas Pendidikan memiliki kegiatan seperti evaluasi berkala terhadap keefektifan sistem zonasi ini, Pak? Evaluasi berkala itu kami lakukan setiap tahun, ya, yang mana dari pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, hal-hal teknis ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PPDB, dan kita adakan evaluasi dengan mengundang seluruh
kepala sekolah di wilayah Kota Bogor, yang mana kita berwenang terhadap SMP ya. Kalau SMA, SMK itu ada di KCD. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Pak, apakah Dinas Pendidikan ini memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan dalam sistem zonasi Pak? Nah, pemerintah daerah yang dimaksud di sini apa nih? Provinsi atau kota dan kabupaten Bogor? Kalau kota Bogor berarti Dinas Pendidikan itu adalah bagian dari pemerintah Kota Bogor. Artinya Dinas Pendidikan adalah pemerintah Kota Bogor itu sendiri yang mengurusi urusan kependidikan. Dan kami sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Perwal tahun 2003 itu tentang mengatur pelaksanaan PPDB, yang dimana di dalamnya terkait beberapa sistem, yaitu sistem zonasi yang lagi marak di masyarakat ya. Di situ diatur bagaimana zona-zona tersebut di masyarakat secara gamblang ya. Sebagai contoh, Kota Bogor itu memiliki dua zona, yaitu zona Kota Bogor sendiri itu sebesar 90%, dan zona luar Kota Bogor itu sebesar 10%. Yang mana Kota Bogor yang 90% itu terbagi menjadi 4 zona lagi. Nah, zona 1 ini diutamakan bagi yang dalam satu wilayah kelurahan. Kemudian zona 2 itu biasanya untuk diperuntukkan yang di luar kelurahan. Kemudian zona 3-nya itu dalam satu kecamatan, dan zona keempatnya itu untuk seluruh warga Kota Bogor. Dalam setiap zona ini ada skor-skor tersendiri gitu. Dan untuk yang luar Kota Bogor itu terbagi menjadi 3 zona lagi, yaitu Kabupaten Bogor, kemudian luar Kabupaten Bogor atau provinsi, dan luar provinsi Kabupaten Bogor. Itu semua sudah ada skor masing-masing dalam setiap zona. Jadi tidak akan ada kecemburuan atau kekisruhan, semestinya seperti itu ya. Tapi pada faktanya tetap terjadi kekisruhan. Mengapa? Karena kita sendiri melalui pemerintah Kota Bogor sudah berkali-kali melakukan saran dan masukan kepada Kementerian Pendidikan terkait zonasi sejak tahun 2019. Nah, hal itu agar zonasi itu bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah di Kota Bogor, yang mana sekolah Kota Bogor ini tidak merata. Ya, jadi semua banyakkan masih di Kota Bogor itu terkumpul dalam satu wilayah kota, yaitu Bogor Tengah, sedangkan yang pinggirannya itu maka tampak seperti tidak berkeadilan gitu. Nah, seperti itu. Dan kedua, permasalahannya itu jumlah sekolah yang kurang dengan warga Kota Bogor. Kami saat ini 2023 masih ada 20 SMP negeri. Ya, nanti tahun depan bertambah 1 jadi 21 sekolah. Nah, dengan 21 sekolah nanti itu tetap dengan jumlah demand atau permintaan masyarakat untuk masuk ke sekolah negeri itu sangat tinggi, sehingga tidak akan terakomodir semuanya. Pasti di sini ada yang dikecewakan, ada yang putus asa, ada yang marah karena dari sistem zonasi tersebut. Nah, itu saya rasa ya memang hal yang ini ya pasti manusiawi, marah tidak diterima ya. Seperti itu kondisinya. Baik Pak, kalau menurut Bapak, seperti yang sudah diketahui banyak calon siswa itu banyak memberikan alamat palsu Pak untuk bisa masuk melalui sistem zonasi ini. Menurut Bapak itu bagaimana cara dari pihak sekolah untuk mewaspadi adanya kecurangan tersebut Pak? Nah, masalah tersebut memang sering muncul setiap masa PPDB ya. Kita ini PPDB menganut 3 azas, yaitu azas transparansi, azas objektivitas, dan akuntabel. Di mana kalau transparansi ini data peserta didik, calon peserta didik ini harus jelas-jelas, harus valid
dan diketahui oleh semua khalayak, yang mana bisa kita lihat masyarakat pada portal PPDB webnya itu. Kemudian objektivitasnya itu semua masyarakat berhak mendapatkan masuk di sekolah negeri sepanjang dia memenuhi syarat. Kemudian yang ketiganya itu akuntabel, yang mana persyaratan itu mutlak harus dipenuhi. Nah, dalam hal tersebut jelas melalui aturan PPDB itu dicantumkan bila mana terdapat atau kedapatan salah satu calon siswa ini melakukan istilahnya identitas palsu, maka itu akan diketahui pada tahapan-tahapan proses penerimaan siswa, di mana siswa akan masuk alur pendaftaran, kemudian verifikasi. Nah, verifikasi inilah saat untuk menentukan apakah itu palsu atau tidaknya. Jadi dirasa sangat tidak mungkin kalau itu palsu. Kok masih ada yang palsu? Inilah dikembalikan kembali kepada permasalahan data kependudukan siswa itu sendiri. Dibilang asli tapi palsu. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Untuk sekolah dan dinas pendidikan sendiri itu sudah lakukan upaya melakukan verifikasi survei langsung ke alamat calon peserta didik, sehingga meminimkan tentang kecurangan dari data peserta didik. Seperti itu. Pendidikan merata adalah landasan bagi masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Sebuah visi di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, kita menciptakan landasan yang kuat untuk memajukan bersama, di mana setiap anak memiliki kesempatan sejajar untuk membentuk masa depannya. Demikian berita hari ini. Saya Luisa Sagita Utari Sawitri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.